Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Najibullah selaku moderator kelompok 3 manajemen bencana yang akan memandu jalannya penyuluhan siang hari ini tentang pencegahan dan penanggulangan dampak bencana banjir. Dengan anggota kelompok Mia Nistiani, Muhammad Iksan Ramadansyah, saya sendiri Muhammad Najibullah, Mustika Arimawati, dan Nabila Alwan. Untuk isi pembahasan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Muhammad Iksan Ramadansyah. Kepadanya saya persilahkan. Perkenalkan saya Muhammad Ihsan Ramadansyah, perwakilan dari kelompok 3 yang akan membacakan hasil materi penyuluhan bencana banjir. Pengertian, banjir adalah peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merencam daratan. Faktor penyebab bencana banjir, yang pertama ada penebangan hutan liar, kedua membuang sampah sembarangan, yang ketiga pemukiman di bantaran sungai dan aliran air, yang keempat dataran curah hujan yang tinggi, yang kelima drainase yang sudah diubah tanpa memperhatikan AMDAL, yang keenam bendungan yang jebol, 7 salah sistem kelola tata ruang, yang 8 ada tsunami, yang 9 tanah yang sudah tidak dapat menyerap air. Klasifikasi banjir. A. Banjir air. Penyebab banjir ini adalah meluapnya air sungai, danau, atau selokan sehingga air akan meluber lalu menggenangi daratan. Yang kedua, banjir Cilunang. Banjir Cilunang ini disebabkan oleh hujan yang sangat deras dengan debit air yang sangat banyak. Tiga, banjir bandang. Tidak hanya banjir dengan materi air, tetapi banjir yang satu ini juga mengangkut material air berupa lumpur. Banjir seperti ini jelas lebih berbahaya daripada banjir air, karena seseorang tidak akan mampu berenang di tengah-tengah banjir seperti ini untuk menyelamatkan diri. Yang keempat, banjir rob atau laut pasang. Banjir rob adalah banjir yang disebabkan oleh pasangnya air laut. Air laut yang pasang ini umumnya akan menahan air sungai yang sudah menumpuk, akhirnya mampu menjebol tanggul dan menggenangi daratan. Yang kelima, banjir lahar dingin. Banjir jenis ini biasanya hanya terjadi ketika erupsi gunung berapi. Erupsi ini kemudian mengeluarkan lahar dingin dari puncak gunung dan mengalir ke daratan yang ada di bawahnya. Lahar dingin ini mengakibatkan pendangkalan sungai, sehingga air sungai akan mudah meluap dan dapat meluber ke pemukiman warga. Yang keenam, banjir lumpur. Banjir ini mirip banjir bandang, tetapi lebih disebabkan oleh keluarnya lumpur dari dalam bumi dan menggenangi daratan. Lumpur yang keluar dari dalam bumi bukan merupakan lumpur biasa, tetapi juga mengandung bahan dan gas kimia tertentu yang berbahaya. Dampak bencana banjir. Yang pertama ada primer, kerusakan fisik, mampu merusak berbagai jenis struktur, termasuk jembatan, mobil bangunan, sistem selokan bawah tanah, jalan raya, dan kanal. Yang kedua sekunder, persediaan air, kontaminasi air. Air minum bersih mulai langka. Yang kedua, penyakit kondisi tidak higienis. Penyebaran penyakit bawaan air. Pertanian dan persediaan makanan. Kelangkaan hasil tani disebabkan oleh kegagalan panen. Namun daratan rendah dekat sungai bergantung kepada endapan sungai akibat banjir demi menambah mineral tanah setempat. Kelima, pepohonan. Spesies yang tidak sanggup akan mati karena tidak bisa bernapas. Yang terakhir, transportasi. Jalur transportasi rusak, sulit mengirimkan bantuan darurat kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang ketiga, tersier. Ekonomi, kesulitan ekonomi karena kerusakan pemukiman yang terjadi akibat banjir. Dalam sektor pariwisata, menurunnya minat wisatawan, biaya pembangunan kembali, kelangkaan makanan yang mendorong kenaikan harga, dan lain-lain. Upaya penanggulangan bencana banjir. Tindakan yang dapat dilakukan itu antara lain, yang pertama membuang lubang-lubang serapan air, yang ketiga memperbanyak ruang terbuka hijau, yang ketiga mengubah perilaku masyarakat agar tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat sampah raksasa. F. Kesiapsiagaan yang harus dilakukan bila terjadi bencana banjir. Yang pertama, perhatikan cuaca di sekitar tempat tinggal Anda
dan selalu membaca informasi ketinggian air dari pintu air dan papan informasi yang terpasang di sekitar Anda, atau dari berita cuaca dan banjir di TV atau radio. Yang kedua, cari informasi ketinggian air dari petugas pintu air atau aparat kelurahan di mana Anda tinggal. Yang tiga, dengarkan alat sistem peringatan dini, sirine pengeras suara, kentongan bel, dan lain-lain, untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan yang diminta petugas atau aparat kelurahan, RW atau RT setempat. G. Mengenal dan mencegah penyakit bencana banjir. Yang pertama ada diare. Diare dapat disebabkan oleh kuman yang terbawa air pada saat banjir. Masa pertumbuhan diare 1-7 hari. Orang yang menderita diare harus mendapatkan perawatan khusus karena apabila dibiarkan terlalu lama bisa membahayakan, khususnya pada orang tua dan anak-anak. Yang kedua, demam berdarah dan malaria. Nyamuk adalah pembawa bibit penyakit seperti demam berdarah dan malaria. Untuk mencegah sebuah tempat menjadi sarang nyamuk, kosongkan air yang tergenang dan tutup tempat air yang terbuka. Yang ketiga, leptospirosis. Leptospirosis adalah penyakit manusia dan hewan yang disebabkan kuman Leptospira yang ditemukan dalam air seni dan sel-sel hewan yang terkena. Contoh hewan yang dapat membawa kuman Leptospira adalah tikus. Yang keempat, infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Infeksi saluran pernapasan atas sering terjadi pada waktu banjir karena kondisi tubuh yang cenderung menurun, udara dingin, dan kelembaban yang tinggi sehingga tubuh mudah terinfeksi. Yang kelima, dermatitis. Kelainan kulit yang tampak meradang dan iritasi. Tanda-tandanya yaitu kulit bersisik, kemerah-merahan, gatal pada malam hari, untuk eksim yang kering, pecah-pecah, bengkak, munculnya gelembung kecil berisi air atau nanah, melepuh dan terasa panas. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nabila Alwan. Penyebab penyakit dermatitis. Penyebab penyakit kulit ini bisa menyerang siapa saja, baik anak hingga dewasa. Banjir dapat mencemari sumber air dari daerah di sekitarnya. Ketika banjir melewati suatu daerah, kandungan zat kimia dari dalam tanah dapat terbawa oleh air dan tercampurnya dalam aliran banjir. Kemudian aliran banjir akan mengalir sampai ke sumber air dan menjadi polutan pada sumber air tersebut. Hal ini dapat menyebabkan keracunan air pada daerah sekitar bencana. Saat kulit bersentuhan langsung dengan genangan air kotor, sejumlah bakteri yang terkandung dalam air tersebut bisa memperparah kondisi kesehatan kulit, terutama jika kaki jarang dibersihkan. Tanda dan gejala penyakit dermatitis. Yang pertama, rasa panas pada bagian kulit yang terkena eksim. Yang kedua, kulit melepuh dan bersisik. Yang ketiga, kulit yang terkena eksim menjadi kemerahan. J. Perawatan penyakit dermatitis. 1. Hindari menggaruk area yang gatal. Lebih baik diusap atau direndam air hangat. Pastikan tidak ada luka atau bola-bola yang berisi cairan atau nanah tidak pecah. Yang kedua, pada area yang gatal dan terdapat luka atau bekas bola yang pecah, hindari terkena air. 3. Bila terdapat bola yang berisi nanah atau cairan yang pecah, segera keringkan menggunakan kapas. Yang keempat, jaga kebersihan diri dan ganti pakaian sehari minimal 1 kali. Yang kelima, tingkat kekebalan tubuh. Pencegahan penyakit dermatitis. Yang pertama, merawat kulit dengan baik dan benar. Yang kedua, hindari kulit yang terlalu kering atau terlalu basah. Selanjutnya, jagalah agar kulit tetap lembab dan tidak memiliki keringat berlebih. Dan yang terakhir, kurangi pikiran yang dapat menyebabkan stres. Berikut adalah gambaran penyelamatan bencana banjir. Dan ini adalah contoh gambar penyakit dermatitis. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya.
Sekian teman-teman penyuluhan dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.